Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersama-samanya mengungkapkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat Allah yang selalu dicurahkan kepada kita. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, kesempatan rahman iman Islam, sehingga dengan nikmat itu kita dapat kembali mendatangi rumah Allah, meramaikan, menghidupkan qiyam Ramadan. Malam ini adalah malam yang ke-16, berarti sudah 15 hari kita menunaikan ibadah siam. Kita berdoa kiranya amal ibadah siam kita diterima oleh Allah, dan jika qiyam Ramadan, qiraatul Quran, sedekah, infak dan sebagainya menjadi amalan salihan tardahu, dan kiranya Allah mengampuni segala dosa kita, dan Allah selalu menuntun kita menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tema bahasan kita malam ini ialah meningkatkan kualitas salat, meningkatkan kualitas salat. Pembahasan kajian tentang salat ini kurang mendapat perhatian dari penceramah, dak bara yang membahas tentang masalah salat, sehingga banyak daripada jamaah kita kurang mengerti tentang salat itu sendiri. Padahal ibadah salat merupakan ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang sangat menentukan. Nilai ibadah salat yang dipengaruhi kepada ibadah salat, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya, inna awwala ma yuhasab 'abdu yaumil qiyamah as-salah, iza saluhat saluha sa'iru amali wa iza fasadat fasada sa'iru amali. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hari kiamat amal ibadah seorang hamba ialah salat. Kenapa salat? Sesuatu yang diutamakan, situlah letak manzilahnya, situ keagungannya. Tapi yang menarik dalam hadis Nabi itu lanjutannya, iza saluha saluhat, iza saluhat saluha sairu amali. Apabilanya salih, berkualitas baik. Ada 3 gambaran dalam Al-Quran salat yang saleh itu. Pertama, salat yang khusyuk khasyi'in. Yang kedua, salat yang hafizin, yang dipelihara, terjaga. Yang ketiga, salat daimun, yang kontinu selalu dan melakukan dalam situasi kondangan apapun juga, akan menjadi ibadah yang dipengaruhi menjadi baik. Jadi barometernya, ukurannya kepada ibadah salat. Sebaliknya kata salam, iza fasadat fasada sairu amali. Apabila salatnya fasad, bagaimana salat fasad digambarkan Quran? Pertama, salat kusala.
salat yang bermalas-malas, salat yang dicontohkan oleh Allah, salat orang munafik di dalam surat An-Nisa ayat 143. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah, padahal mereka yang telah menipu diri kami sendiri. Apa bukti contohnya amal ibadah yang mereka menipu Allah? Apabila kamu orang mukmin salat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka orang munafik juga salat, tapi salatnya adalah dikatakan kusala, salat malas-malas, salat yang dikatakan terpaksa. Dia mau salat kalau ada yura'unan nas, ingin dia dapat pujian orang, ingin menstor muka, melihatkan kepada orang baru dia salat. Maka dia salat ke masjid. Orang munafik itu mengapa? Memperlihatkan, tontonkan kepada banyak, saya orang salat. Waktu apa? Waktu zuhur, asar, dan maghrib. Waktu subuh dan isya tidak nampak. Yang paling berat salat orang munafik itu ada subuh dan malam. Kenapa? Waktu subuh itu keadaan remang-remang. Zaman Rasulullah itu kan lampu tidak seterang ini, belum ada itu. Jadi tidak bisa dia orang melihat mukanya, dia tidak ada orang akan memuji menyanjungnya, maka dia tidak datang ke masjid. Begitu juga isya, dia tidak datang. Jadi mereka salat itu adalah yura'unan nas. Ini gambaran salat orang yang kusala. Yang kedua, salat orang yang sahun. Dalam surah Al-Ma'un, fawailul musallin alladzina hum an salatim sahun. Yang ketiga, salat mudayyi'un, salat orang yang tersia-sia. Dan inilah yang disyaratkan oleh Allah, umat apabila sudah berada di akhir zaman ini, penyakit umat dan situ adalah ada'us salah. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salah wa tam syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Sepeninggal rasul-rasul itu, nabi itu, datang generasi penerus pelanjut sampai di akhir zaman. Apa yang terjadi? Generasi ada'us salah, generasi yang sudah menyia-nyiakan, mengabaikan, melalaikan salat, mengabaikan salat. Apa indikator orang melakukan salat? Wata'u syahwat. Dia salat tapi tetap mempertulkan hawa syahwatnya. Dia salat tetap tidak merubah kepada sikap kepribadiannya. Dia akan menjadi orang yang jahat, menjadi orang maksiat, yang fahsyat dan mungkar. Ini salat yang mudayyi'un. Itu salat dikelompokkan kepada fasad. Kalau itu dilakukan, maka ibadah lain akan menjadi fasad. Jadi begitu pentingnya salat, maka perlu ilmunya. Dapatnya salat yang berkualitas itu pertama ilmu. Kalau tidak berilmu kita beribadah, tidak sampai, tidak mencapai sasaran. Makanya Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi memerintahkan kita para mukmin untuk menjaga salat itu. Hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah, jagalah, rawatlah salat-salatmu, salawat jamak. Tetapi sini maksudnya adalah salat yang fardu, yang 5 waktu semalam, termasuk dalamnya salat wusta. Salat wusta itu menurut ahli tafsir 2, ada salat subuh dan ada salat asar. Kenapa ditekankan ini? Karena 2 salat ini yang banyak orang melalaikannya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan kamu menghadap Allah, salat itu dimulai dengan berdiri. Jadi kokoh berdiri menghadap Allah. Artinya orang yang benar-benar menegakkan salat itu dengan sungguh-sungguh diungkapkan dengan berdiri. Maka perintah salat itu bukan mengerjakan salat, menegakkan salat. Aqimus salah kalimatnya, menegakkan. Jadi memang salat itu sehingga jadikan rukun pada berdiri salat itu. Wa qumu lillahi qanitin. Tapi yang penting di belakangnya itu qanitin, dalam keadaan penuh kekhusyukan. Jadi apa menurut
ahli tafsir dalam ayat ini, apa yang dijaga dipelihara, kenapa dijaga dipelihara? Inilah masalah. Sesuatu yang jaga itu pelihara, itu tanda sesuatu yang sangat berharga, yang sangat tinggi nilainya. Bagi siapa? Bagi yang tahu. Seperti seorang ibu memelihara, menjaga intan berlian, dipeliharanya baik karena nilainya begitu tinggi. Karena ibu itu tahu dia ini bernilai. Tapi coba serahkan intan berlian itu kepada seorang anak kecil, pasti disia-siakan aja karena dia tahu nilainya. Begitu juga salat. Orang kalau tidak tahu tinggi agungnya ibadah salat ini, pasti dia akan sia-siakan. Maka Allah perintahkan menjaga karena tingginya nilainya itu harus dijaga dipelihara. Kenapa? Memang isyaratnya orang akan banyak akan terjadi ada salat itu sampai. Makanya ada kalimat hafizu itu. Dan juga hikmahnya kenapa Allah turunnya perintah salat ke Nabi itu langsung dari Allah ke Nabi waktu Nabi Isra dan Mi'raj. Berbeda dengan perintah puasa, zakat dan haji dan sebagainya, itu melalui malaikat Jibril. Jadi wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril seperti salat, ya ladina amanu kutiba alaikumus dan sebagainya, itu lewat malaikat Jibril dan di Madinah. Kenapa salat langsung? Yang pertama kali ya, walaupun sudah itu banyak ayat-ayat yang lewat malaikat Jibril perintah salat, aqimus shalah, banyak ayat perintah itu. Tapi kenapa waktu Isra Mi'raj itu langsung nih? Satu hikmahnya itu telah dikatakan ulama, agar umat Nabi dan umatnya sampai ke zaman begitu Allah menyerahkan agar umat itu betul-betul memperhatikan, penuh perhatian kepada saat itu dan menjaga merawatnya. Maka tentang perintah menjaga merawatnya. Dirawat salat itu dengan ilmu. Artinya puasanya ilmu kita salat sampai menuju salat diajarkan sallu kamaru raaitumuni salli. Itu bisa dicapai dengan ilmu. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, kalau cara lainnya tidak mungkin kita melihat Rasulullah salat kapan, kita tidak ada videonya. Maka macam-macam orang melakukan salat itu tidak ada video gambarannya itu. Tapi perintah melihat situ bukan melihat dengan mata kepala artinya. Itu dengan apa? Melihat tadi dengan ilmu pengetahuan. Melihat Rasulullah itu dengan ilmu, dengan pelajari bagaimana rasa salatnya Rasulullah itu. Itu. Beberapa tafsir yang baca tentang hadis salawat itu menjaga salat itu apa yang dijaga pelihara? Ada dua. Pertama tentang syariatnya, tata cara pelaksana itu yang berhubungan dengan rukun dan syarat. Ini sangat menentukan ibadah itu sah dan batalnya bergantung kepada kesempurnaan syarat dan rukun yang dilakukan dalam suatu ibadah. Lebih-lebih tentang ibadah salat. Banyak rukun dan syaratnya. Ya sama dengan puasa. Puasanya cukup 2 aja rukunnya itu. Tapi mencakup seluruhnya. Tapi tentang rukun dan syarat dalam salat itu banyak. Diungkapkan ulama dan mengatakan berdasarkan pada Quran hadis ada 5 syarat sah salat itu. Dan itu bukan hanya diketahui dan diterapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak sempurnanya salat yang dilakukan bisa merusak ibadah salatnya dan batal salatnya. Ini yang dijaga dipelihara. Dan banyak kita yang kurang menghayati itu. Mempelajari sepintas lalu tapi tidak menghayati begitu rupa. Saya sering menyampaikan dan saya melihat di tengah masyarakat kita. Satu syarat sah salat yang sangat riskan, sangat utama dan penting, dan itu nak katakan miftah salat di situ ayatnya. Yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Setiap orang salat harus bersih dirinya dari hadas. Apa itu hadas? Satu peristiwa yang terjadi pada dirinya dengan peristiwa itu terhalang dia kita beribadah, terhalang dia salat. Itu yang hadas. Ada kalanya dia najis, kadang-kadang tidak. Seperti keluar angin, itu hadas namanya. Tapi dia tidak najis. Kenapa tidak najis? Setiap najis yang ada melekat pada kita wajib dibasuh. Apalagi kalau kita mau salat.
Tidak ada ayat keterangan menjelaskan kalau keluar angin kita basuh, kita istinja, kita cuci. Tapi banyak kita praktekkan itu. Setiap orang batal wudunya, keluar angin, tetap dia bersuci. Tak ada hukumnya tadi. Dia tidak najis. Dia hadas. Ada satu yang menghalang orang dalam beribadah, tidak boleh beribadah. Rasulullah katakan, innallaha la yaqbalu salata idza ahdasa hatta yatawaddaa. Sehingga Allah tidak menerima salat seorang apa dia berhadas perbuatan dari satu, terhalang dia beribadah sehingga dia berwudu lebih dahulu. Dalam berwudu ini Rasulullah mengatakan dalam hadisnya ada kata isbaghul wudu. Isbaghul wudu, sempurnakanlah kalian berwudu. Di rukun wudu itu ada, juga ada sunnah-sunnahnya. Kalau rukunnya cuma 6, tapi sunnahnya sampai 20. Jadi orang yang sempurna itu dah siang rukun juga. Tapi yang rukun saja kita banyak yang melalaikan. Rukun wudu yang dikatakan 6 itu tidak banyak yang sempurna dilakukan. Padahal rukun bisa membatalkan kepada wudu itu sendiri. Jadi sedikit aja kita kaji tentang berwudu itu ya. Dan saya sering mengaji, tapi tidak ada perubahan di tengah masyarakat kita. Cara berwudunya itu. Rasulullah sangat penuh perhatian kepada sahabatnya dalam berwudu ini. Dalam salat Nabi memperhatikan sahabatnya. Sehingga pada sekali ada seorang sahabat salat, dia terlambat. Orang sudah selesai salat, dia datang. Tapi dia salat dekat Rasulullah. Selesai dia salat, dia datang Rasulullah dan nampak Rasulullah. Assalamualaikum Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Rasulullah? Irji' usalli. Kembali engkau salat. Lam tusalli, engkau belum salat. Kau belum salat. Akhirnya diulang salat lagi. Kembali dia salat. Sudah dia selesai salat, datang lagi ke Rasulullah. Diperintah lagi. Dia selalu diulang sampai 3 kali. Apa kata sudah 3 kali katakan, ya Rasulullah, ini yang saya kerjakanlah sebaik-baik salat. Salatnya centang perenang ada katakan yang baik. Karena apa? Dia salat hanya tidak ada ilmu, melihat orang salat, dia salat seperti itu. Yang dilihatnya orang yang tidak benar juga salat. Tapi dia mau gentleman dia. Dia ingin bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepada salat yang benar. Nah, itu yang punya. Awak tidak ladu benar, gundanya. Salat benar tidak ada nak tanya. Tidak ada dah. Menganggap awak lah benar lah baik. Akhirnya apa? Rasulullah ajarkan adik. Rasulullah mengajarkan salat mulai daripada berwudu diajarkan. Dipraktekkan cara berwudu itu. Dipraktekkan salat dimulai berwudu dengan baca basmalah. Ya. Ini pokok walaupun dia tidak masuk rukun. Ya, tawaddau bismillahirrahmanirrahim. Mulailah kalian berwudu dengan baca basmalah. Itu cara ngeduk. Ini kunci sebetulnya. Kalau kita sudah baca basmalah dan berwudu dan setiap pekerjaan kita lakukan, ini yang membentengi diri kita dari perbuatan dosa. Dan pasti apa yang kita lakukan itu akan menjadi baik. Karena kalau kita benar menghayati kata basmalah itu, menyebut nama Allah, itu kita menghadirkan Allah dalam aktivitas kita. Apa? Allah melihat aku berwudu. Allah melihatku aku bekerja. Allah melihatku melakukan sesuatu. Akhirnya kalau kita merasakan diawasi oleh Allah, maka perbuatan kita akan mesti baik. Saudagar misalnya berdagang di pasar, mulai berdagang dengan membuka pintu Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dia berusaha dagang tadi, ini yang tertanam darinya. Dia menyebut, ya Allah, saya berdagang itu dengan menyebut nama-Mu. Menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Akhirnya dia tidak akan menipu. Dia akan merusak takaran. Dia baik jadi orang at-tajir sadiq. Itu pengaruh pada basmalah. Maka setiap pekerjaan itu mulai dengan
basmalah, dan uduk dimulai dengan basmalah. Ada je awak indak. Nah, itu kan tak wajib, nak rukun. Itu sunnah teman-teman. Dia basuh tapak tangan sempurna, membasuh muka yang rukun sajalah, yang muka dibasuh sempurna dari tumbuh rambut ni sampai ke bawah dagu, dari telinga ni merata air. Bahkan diajarkan Nabi, tangan ni contohkan ya, dicontohkan Nabi seperti ini. Banyak awak uduk itu tak kena air sini, merusak kepada sebuah. Dicontohkan Nabi kita uduk. Dibasuh tangan mulai ini dengan tadaluk. Tadaluk itu digosok, dan disiram-siram begini, gosok merata air itu yang membasuh. Dan basuh tangan kanan, usap kepala, maaf jemaah. Sebelum Quran katakan wamsahu, usap kepala kamu, bukan usap rambut. Wamsahu biruusikum, usap kepala kamu. Kebetulan di kepala udah rambut. Apa bedanya usap rambut dengan kepala? Kalau usap rambut, ini basahkan ini. Aku usap rambut, tidak tepat. Usap kepala yang mana? Basahkan ini. Ditekankan kepala itu terasa dinginnya ke kulit kepala. Itu yang usap kepala itu. Sekali usap langsung dua telinga. Dicontohkan Nabi seperti itu kepada orang. Basuh kaki, tak lupa dengan menselang-selang jari kakinya dengan kelingking Nabi. Ya, sampai dibasuh di bawah mata kaki, dikatakan tumit itu merata digosok, sempurnalah berwudu. Dan baru diajarkan salat yang baik dan benar kepadanya. Begitu cara Nabi mencontohkan para sahabat dan berwudu. Berwudu dicontohkan. Tapi ada juga sahabat itu yang mungkin ada juga yang tak mendengar jelas. Maka satu kali Rasulullah melihat seorang sahabat berwudu. Waktu berwudu, awal-awal berwudu, sahabat ini bagus. Mulai dia baca basmalah, basuh tangan, basuh muka, sempurna basuh mukanya. 3 kali paling banyak. Basuh tangannya sempurna. Diajarkan Nabi. Usap kepala betul. Hanya ketika basuh kaki. Waktu basuh kaki, tumitnya tidak kena oleh air uduk. Kena tidak digosok. Disiram-siram aja, cobalah nanti. Ada ikiran tuh, itu dikanja tangan kaki kita itu. Pasti itu tumitnya kena air. Karena itu kering. Apa kata Nabi? Wailul aqab minan nar. Wailul aqab minan nar, wailul aqab minan nar. Masuk neraka tumit. Masuk ke neraka tumit. Kalau tumit masuk neraka, badannya masuk enggak? Artinya masuk neraka kena tumitnya itu. Pertanyaannya kok tumit enggak kena air wudu masuk neraka? Apa logikanya itu? Kok betul-betul dahsyat sekali? Karena dengan tidak kenanya tumit itu karena rukun wudu, sempurna masuk kaki, rusak wudunya, pengaruhnya apa kepada salat? Saya jawab. Salahnya rusak enggak, batal enggak? Itu masalahnya. Jadi salah kecil kita menganggap, tapi akibatnya salahnya batal karena wudunya batal, rusak. Jadi apa kesimpulannya? Tentang berwudu ini merupakan syarat sah salat, harus sempurna kata Nabi. Isbal wudu, ya. Ilmu ini mungkin sudah kita, tapi kita banyak sepele. Ya karena masuk muka tidak sempurna. Musab kepala tadi seperti ini juga. Tidak mau menambah ilmu, tidak mau menggali lagi itu. Dan ini kurang juga dibahas. Ya. Jadi bicarakan itu. Ya. Nah, tapi kalau tidak, saya memang menyampaikan itu. Memang kajian saya memang itu karena melihat yang banyak itu perlu saya sampaikan. Itu dalam rangka hafizah salawat. Itu satu yang kita bicarakan. Tentu tidak banyak dalam ceramah ini kita sampaikan. Hanya saya mengajak kita semua yang 5 syarat sah salat itu menjadi perhatian. Karena sahnya tidak.
Tinggal aja satu syaratnya di antara yang 5 tadi, ya batal. Termasuk rukunnya yang 13 itu. Puasa itu dengan sempurna. Itu maksudnya memelihara salat. Memelihara rukun dan syarat sah salat itu dijaga, dipelihara, dipelajari, dihayati dan diterapkan apa yang terjadi itu yang. Yang kedua, memelihara kekhusyukan dalam salat. Sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk itu wajib hukumnya. Wajib dalam salat. Dia tidak termasuk rukun, tetapi wajib. Wajib yang harus mesti ada kita dalam salat. Kalau tidak ada, berdosa. Berdosa kita. Tapi ada pemangkalnya. Nabi mengajarkan, kalau kita sadar ya, kurang kekhusyukan kita. Sesudah salat, Nabi ajarkan kita membaca astagfirullah 3 kali. Biasanya sudah melakukan perbuatan, alhamdulillah dibaca ya. Tidak astagfirullah. Selesai mengajar kerjaan, alhamdulillah. Tapi salat, sesudah salat diperhatikan Nabi, sudah salat sunat, salat wajib, apa dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa itu hikmahnya? Kenapa Rasul ajarkan ini? Itu ada hikmah itu. Karena kita dalam salat tadi banyak rasa kekurangnya, berdosa kepada Allah. Di antaranya kurang khusyuk. Maka kita minta ampun. Itu hikmahnya kita minta ampun. Agar salat kita juga sempurna diterima oleh Allah. Astagfirullah. Tapi astagfirullah jangan main-main awak. Astagfirullah mimpi, astagfirullah, astagfirullah. Tidak betul. Sadarkan kita minta ampun itu apa kesalahan awak. Nah, tentu di samping kita juga menjaga, melihara kekhusyukan itu, sampai kita minta ampun, tetap kita berusaha bagaimana untuk mencapai khusyuk itu. Karena dia wajib. Ada ilmunya. Bukan tidak ada. Khusyuk itu bukan hanya untuk ulama, bukan untuk ustaz, untuk semuanya. Orang akan merasakan nikmat itu dalam salat berhadapan dengan Allah, berhubungan dengan Allah. Itu salat yang khusyuk. Kalau tidak, salat kau main-mainnya barik. Jadi orang tidak salat khusyuk kau barik salat dia. Makanya kadang-kadang apa yang dapat dia bersalat dan merasakan apa-apa. Pertanyaannya, apa itu khusyuk? Ya banyak orang ulama, tapi Al-Quran sudah menjelaskan dan menegaskan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 46 menafsirkan ayat 45. Allah firman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan. Sabar dan salat. Salat yang mana? Salat yang khusyuk. Mana yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu kata Allah, orang yang yakin, yang sadar bahwa dia salat itu menghadap Allah. Liqa, bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Hubungan batin hatinya dengan Allah, silat, maka itu namanya salat itu. Silatun baina abdi wa ma'bud. Jadi yang salat hubungan hati dengan seseorang dengan Allah. Mengapa dia salat? Dia curhat, dia berkomunikasi dengan Allah. Jadi dalam salat kita berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena dalam sebuah diskusi, apa yang kita baca dalam salat itu dijawab oleh Allah, direspon oleh Allah. Itu yang kita rasakan, itu yang kita yakini dalam salat kita itu. Jadi bacaan kita yang baca itu adalah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lancarnya komunikasi menjadikan batin kita, jiwa kita nyambung. Bagaimana itu bisanya terjalin komunikasi itu? Kita sabunnya Allah, pahami apa yang dibaca. Kalau tidak mengerti yang dibaca, yang itu kita tujukan kepada zikir yang kita baca di lidah kita itu semuanya kita sampaikan kepada Allah. Komunikasi kita dengan Allah. Karena zikir itu bahasa Arab. Alasan kita, ya tidak tahu karena bahasa Arab. Jadi maunya bahasa Arab Indonesia.
Ya tidak boleh. Ya, dulu coba orang di Jawa itu salat dengan bahasa Jawa, nitab dengan bahasa Arab. Hanya kita wajib belajar untuk mengetahui tadi. Untuk dapat khusyuk itu memang salah satunya itu adalah memahami, nyambungnya tu. Sama ambo berkomunikasi dengan Pak kini kah. Pada lancarnya komunikasi ke, ambo penuh perhatian kepada apa berarti apa ambo sampaikan ko ambo paham mengerti. Apa ibu yang mendengar pun dia mengerti, lancar dia komunikasi. Dan satu pihak Allah mengerti, memahami apa yang dibaca oleh hambanya. Tapi kita yang menghadap Allah tidak mengerti, apa yang terjadi? Pasti kacau itu. Hatinya lala, liar. Lebih-lebih syaitan datang menggoda kita, mengingatkan kita kerjaan-kerjaan yang lain. Sudah. Jarang terjadi ya. Sering terjadi. Orang dalam salat di masjid dia salat, tapi dia berada di pasar. Dia salat bisa di takwa, tapi hatinya di pasar cuma berkali. Ada raut saja itu yang terjadi itu. Jadi bagaimana untuk mengatasinya itu? Coba kembali kepada apa yang kita baca, kita pahami. Ya. Dan juga dampaknya orang yang khusyuk dalam salat itulah yang akan bisa mencegah perbuatan fahsyat dan mungkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, ayat itu sering disampaikan oleh para mubalik. Sayangnya ayatnya di tengah, dipenggal ayatnya, sehingga tidak sempurna dia. Apa bunyinya? Aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i munkar. Tegakkan salat sehingga salat mencegah perbuatan musyrik dan munkar. Kenyataannya apa? Salatnya tapi fahsyat dan munkar dihantam juga. Karena tidak khusyuk. Kenapa menjadi khusyuk? Maka baca ayat dari awal. Apa bunyinya? Utslu ma uhiya minal kitab wa aqimis shalah inna salatan hafasya munkar wa la zikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Itu baru sempurna dia. Bacalah apa yang diwahyukan padamu pada kitab Al-Quran Karim. Apa maksud usul situ? Membaca dengan pemahaman dan pengertian. Qiraah artinya juga membaca. Tapi qiraah membaca itu mengerti dan mengerti baca. Jadi kita dapat pahala baca Al-Quran walaupun tidak mengerti mana, kita baca Al-Quran, baca dengan baik dan benar. Tapi dalam salat kita diperintahkan membaca itu. Maka di kalimat utslu dipakai. Baca Al-Quran dengan pemahaman, tegakkan salat. Apa hubungannya baca Quran dengan salat? Karena kalau kita salat wajib membaca Al-Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra'il kitab. Tidak sah salah orang kalau tidak baca kitab. Al-Fatihah dibaca itu dipahami dari ini, dihayati, komunikasi dengan Allah dan disambut oleh Allah ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu jauh oleh Allah hamidani amdi, dan sampai terakhir sendiri baca jauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akibatnya bacaan yang merasap ke dalam jantung hatinya, ya, dalam salat itu dia khusyuk, itulah yang mempengaruhi sikap tindak tanduknya tanhal fahsya dan munkar. Bacaan itu hidayah Allah sampai kepadanya lewat bacaan yang dibacanya dalam salat. Jangan seluruh ayat surah Fatihah, satu ayat saja dipahami waktu dia salat tadi, Maliki Yaumiddin. Coba pahami itu. Waktu membaca itu apa tuh? Dalam kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah mengingatkan kepada kita adanya hari akhirat, adanya pengadilan Allah, di mana Allah sebagai hakim waktu itu, ini raja yang akan mengadili kita seadil-adilnya. Apa yang kita lakukan di dunia itu yang baik dan buruk, sekecil apapun, itu akan dipertanggungjawabkan di mahkamah Maliki Yaumiddin. Berpengaruh kepada diri itu.
bahwa dia tidak mungkin membuat sesuatu karena Allah, apa yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Itu pengaruh bacaannya, kekhusyukannya dalam salat. Makanya salat yang khusyuk tadi dengan memahami apa yang dibaca berpengaruh kepada tujuannya tanha anil fahsya wal munkar. Maka dikunci wala zikrul akbar. Salat yang mencegah itu salat yang melahirkan zikrullah. Merasakan kita diawasi muqarrabatullah. Itu buah daripada salat. Di mana saja kita berada, Allah hadir di situ. Itu yang khusyuk. Itu yang sulit tapi bisa. Dan Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita berdoa selalu. Allahumma ja'al fi qalbi nur, Allah min qalbi khasyian. Ya Allah, jadikan hati yang khusyuk. Atau Allah berdoa, Allahumma a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tak khusyuk, hati yang lalai. Jadi sampai kita berusaha berdoa dengan khusyuk, kita akan menikmati salat yang indah. Kita merasakan kenikmatan dalam salat, rasakan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dampaknya itu. Itu yang kita pelihara, kita jaga. Karena waktu kita sedikit hanya itu yang saya memang maksudnya saya dalam kejadian itu cobalah banyak kita menelaah kembalilah tentang salat bah. Jangan awak menyemadai apa ilmu yang sudah ada. Rusak ibadah salat kita kalau kita tidak mengkaji ulang tentang ilmu tentang salat mendapatkan terbaik itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, mudah manfaat untuk saya menyampaikan bagi kita untuk perlu sekali kita merawat menjaga ibadah salat kita sampai akhirat kita. Wabillahi taufiq, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.